Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya kita pada acara inti, yaitu Tausiah dan Muaizah Hasanah dengan tema Perjalanan Agung yang Melahirkan Kewajiban dan Keteladanan, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusuf Abdul Karim SAG. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan biawak. Siapa yang menjawab salam saya, mudah-mudahan pulang dari sini rizkinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Ini ibu pelit banget sih baca sholawat nggak jawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi aini nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'alni nura. Amin ya rabbal. Apal ngebudoh tadi bu. Jadi kita doa tadi mohon kepada Allah, ya kan? Di hatinya ada cahaya, ya kan? Pandangannya ada cahaya Allah, pendengaran ada nurnya Allah. Di atas ada nurnya Allah, di samping ada nurnya Allah, samping kanan, samping kiri, atas bawah. Karena iblis pun mendoa kita, iblis pun menggoda kita dari semua arah. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, wabil khusus akhinal karim Kyai Haji Zamroni MPD, Ketua DKM Masjid Nur Hidayah Ustadz Suwandi, Bapak RW atau calon-calon RW, ada calon RW mana? Alhamdulillah, yang rajin ke masjidnya Pak, biar dipilih sama warga, amin. Bapak lurahnya ada? Oh enggak ada ya.
Saya warga Tridaya Sakti jadi nggak tahu, Pak. Para aparatur pemerintah yang hadir di sini atau yang nggak hadir, mudah-mudahan dalam kesehatan walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini insya Allah akan mendapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Di tempat yang penuh berkah ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya menjadi makmur walaupun hanya punya rumah dan sumur. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur hidupnya jadi makmur. Ya kan habis ini makan nasi kebuli campur jengkol semur. Syukur-syukur ada daging bangun tidur ngeliat tetangga pada akur minum bajigur campur bubur. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya bil Mustafa Sidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Benar? Tidak sembayang, tidak puasa, di alam kubur mendapat siksa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Sekali lagi para alimul ulama yang belum saya sempat nyebut namanya karena tidak ada absennya, nggak ada absen Bu ya. Ya di sini juga temenin saya oleh Bapak Najamuddin. Beliau termasuk jamaah majelis Syarah Hikam Al-Aglabi. Beliau rajin sekali. Mata'anallah bituli hayati. Di sini ada sahib saya Al-Mukarram Kiai Haji Zamroni. Beliau udah naik ke kabupaten, saya masih di kecamatan. Alhamdulillah. Ini malam peringatan Isra Mi'raj, biasanya sekaligus tawakufan, ya sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ini kalau saya bahas satu-satu, membahas Isra Mi'raj 1 jam, nisfu Sa'ban 1 jam, Ramadan 1 jam, 3 jam. Ibu lanjut sampai jam 12, saya pulang duluan. Sesampainya aja Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bu, surat apa bu? Al-Isra ayat 1. Saya tes hafalan ibu boleh? Tes hafalan dulu bu ya. Terus kita mau ngobrol aja dan gak usah ceramah. Bu, terusin bu. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. 100. Sekarang Bapak saya tes. Pak, terusin Pak ya. Wal yatalattaf wal yatalattaf. Nih Bapak kalau istri nakal semburin pakai ini insya Allah nurut Pak. Ada yang lanjutin? Ibu wala yusironna bikum. Udah ngelihat dulu itu nggak sah itu. Oh enggak, ya udah satu-satu lah. Seri malam ini seri. Nanti di akhir saya tes lagi. Bu, Pak, Isra Mi'raj kita bertahun-tahun sudah memperingatinya, betul? Apa Isra itu? Perjalanan di waktu malam. Coba saya rinci di ayatnya. Subhana, maha suci, alladzi dzat, asra yang memperjalankan, bi abdihi dengan hambanya. Nih orang gak boleh macam-macam nih, bi abdi nggak ada Nabi Muhammad, akhirnya dia disebut Musa, katanya Nabi Musa yang diisrokan. Ada yang bilang begitu nggak di sini? Apa tadi bu? Maha suci Allah, dat yang memperjalankan hambanya. Itu di tafsir manapun, Ibnu Katsir, tafsir Marogi, tafsir apapun, ai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang mengatakan katanya Nabi Musa, karena di terusannya ayatnya itu wa ataina Musal kitab. Betul, coba baca ibu. Itu orang ngartiin Al-Quran dicocok-cocokin, gak bisa begitu bu. Man tafassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau orang mengartikan Al-Quran itu semau akalnya, semau nafsunya, maka akan ditempatkan di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Jadi nggak boleh sembarangan. Kayak dulu lagi, Iqra, bacalah.
Lalu apa yang dibaca? Kata orang yang punya kitab Injil, itu yang disuruh baca kitab Injil katanya. Karepnya dewek ya. Nah ini hati-hati, pelajari Al-Quran hati ya. Orang Arab itu Bu, kalau melihat yang aneh-aneh baca subhanallah. Ibu ngelihat suami kok ganteng sekali ya hari ini, baca apa Bu? Subhanallah. Jangan bahasa lain, jangan buset deh, jangan. Buset deh suami gua hari ini ganteng banget lah, jangan. Bacanya apa Bu? Subhanallah. Suami lihat istri cantik wangi, subhanallah. Ibu bersolek untuk siapa Bu? Suami. Kalau pakai parfum izin dulu sama suami ya, karena ibu tuh milik suami. Betul apa betul? Betul. Jangan buat suami mah asal-asalan. Iya kan, habis pakai balsem deketin suami. Ya pas mau ketemu tetangga berdandan. Ada yang gitu orangnya, ada nggak? Jangan dibalik Pak. Jadi kalau kita melihat yang aneh-aneh, baca subhanallah. Enggak semua ayat Al-Quran itu diawali dengan subhanallah. Nabi Musa ketika melewati Laut Merah, ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa kepepet, di belakang ada pasukan Fir'aun, 1.200.000 pasukannya Pak. Bayangkan itu, semua berkuda semua dan canggih-canggih, mau ngabisin Nabi Musa di depan lautan. Udah kepepet begitu, turun perintah Allah, idrib bi'asakal hajar fan fajarat minus nata asyara. Ya begitu, turun perintah Allah tanpa diawali subhanallah. Padahal itu peristiwa sangat besar Pak. Itu juga ada yang mengartikan, wah itu bukan mukjizat katanya, itu fenomena alam katanya. Ada Pak ya yang begitu ya? Ya Allah, memang manusia itu ya, innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu kalau sudah merasa hebat ya, apa tuh? Ar-ra'ahus tagna. La yatgha, manusia itu sangat lacut, sangat berdosa kalau melihat dirinya merasa sudah mapan. Ya, akhirnya seolah-olah bukan dari Tuhan, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Nabi Adam dikasih pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hawa. Siti Hawa punya ibu enggak Bu? Punya bapak enggak? Enggak. Karena perintah Allah cukup dengan kun fayakun. Itu juga enggak diawali dengan subhana. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj yang akan menceritakan perjalanan Isra-nya Nabi diawali dengan subhana. Artinya apa? Maha suci Allah min kulli naqsin. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Allah yang mau Pak Ibu, bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak, tapi karena otak kita kekecilan. Ya Allah. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari. Kalau suami ibu keluar nih, keluar dari rumah jalan di malam hari, berarti sedang Isra. Walaupun ke rumah janda Pak, tetap perjalanan malamnya disebutkan Isra. Itu secara bahasa, jangan salah. Mi'raj secara bahasa naik di waktu
malam. Bapak Ibu naik delman dulu, ya kan? Itu Mi'raj. Ibu pulang dari sini naik ranjang sedang Mi'raj. Bapak naik ranjang berarti Mi'raj. Subhanallah. Jadi kita udah Isra dari rumah ke sini. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terbesar Bapak Ibu. Nih, sekarang saya jelasin. Nih adik-adik, apa mukjizat itu? Ya kadang-kadang ibu kesandung nggak ngapa-ngapa. Alhamdulillah kaki saya tadi kesandung nggak ngapa-ngapa, dapat mukjizat katanya. Itu diluruskan dulu ini. Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, ya, waqa'a fin nabi. Mukjizat itu perkara yang luar biasa yang terjadi pada nabi, dibarengi dengan dakwah birrusul, pengakuan sebagai rasul. Perlu semua nabi dikasih mukjizat. Nabi Musa, Bu, mukjizatnya apa? Tongkat jadi ular. Nabi Yusuf mukjizatnya apa, Bu? Ganteng, iya ganteng. Ganteng banget itu. Termasuk Yusuf yang di sini. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Nabi Yusuf itu mukjizatnya ketika para perempuan-perempuan mengupas buah apel, Nabi Yusuf lewat, nggak terasa ibu-ibu yang dikupas tangannya dewek, bukan apelnya. Ya itu salah satu keistimewaan Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Nggak mempan dibakar oleh api. Betul? Ibu tahu nggak? Di saat Nabi Ibrahim dibakar, Pak, malaikat turun nyamperin Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu sekarang butuh bantuan apa? Akan saya bantu. Kata malaikat. Kata Nabi Ibrahim, kamu ini ngeganggu saya aja. Pergi kamu jauh. Aku lagi asik bersama Allah. Padahal sebentar lagi mau dibakar. Tuh, kalau imannya sudah mantap, pertolongan Allah jadi datang. Kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kalau kita sudah tunduk pada Allah, Pak, Allah yang sibuk menolong kita. Ini salah satu contoh. Ibu ibadahnya sudah rajin, bapak ibadah sudah rajin, yang lain serahkan pada Allah. Kalau bahasa hikamnya, jangan ngurusin sesuatu yang sudah diurus oleh Allah. Rizki siapa yang ngurus, Pak? Allah. Udah, kita hanya syariatnya aja, pergi ke pasar, syariatnya saja, pergi ke kantor. Kan kata orang tua kita, kadang-kadang rezeki itu seperti bayangan, kita berhenti dia berhenti, kita jalan santai aja ngadepin yang sudah sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke, itu mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang terjadi untuk nabi dan diiringi pengakuan sebagai rasul atau nabi. Ada lagi karomah. Karomah itu apa, Bu? Karomah itu adalah amrun khariqun lil adat. Perkara yang luar biasa
yang terjadi terhadap orang-orang soleh, orang-orang alim, para waliullah. Para wali, ini saya jelasin ini. Ada karomah, ada khurafat, ada tahayul. Ini ngaji bener nih. Kalau karomah itu pasti tidak akan bertentangan dengan syariat. Umpamanya suami ibu udah keren, sholat Jumatnya di Mekah katanya. Pas di sini waktu Jumat jam 12, ya kan? Suami ibu nggak Jumatan. Pas ditanya sama Pak RW, suami ibu kemana? Oh lagi Jumatan Pak di Mekah. Lah kalau jam 12 di sini di Mekah jam berapa Bu? Baru jam 8. Emang sah sholat Jumat jam 8 di Mekah? Ini suka ada Pak, suka ada orang nggak keluar-keluar nih, tahu-tahu jadi wali. Pas ditanya Jumatannya di mana? Di Mekah katanya. Itu bukan karomah Pak. Khurafat, tahayul. Karena karomah itu in auliyauhu illal muttaqun. Tidak ada para kekasih Allah itu kecuali orang-orang yang takwa. In auliyauhu illal muttaqun. Tidak ada para kekasih Allah Ta'ala itu kecuali orang yang takwa. Enggak sholat Jumat alasannya di Mekah, bohong, bin dusta. Kalau di sini alhamdulillah enggak ada Pak ya. Sono jauh adanya ya. Jadi karomah itu enggak mungkin bertentangan dengan syariat. Titik tuh. Terjadi kepada wali. Tiba-tiba wali di Mekah ada, di sini ada. Itu wali bisa, ya. Tapi dilihat dulu, nih saya kasih contoh Bu. Ada orang dua, si A sama si B, dua-duanya sama bisa berjalan di atas air. Yang satu bisa berjalan di atas air, tapi bukan kayak di TikTok Bu, ya. Dia sholat di atas air Pak, gelar sejadah, iya kan? Di bawahnya ada batunya, bisa sholat dia. Pas temennya di sebelahnya niru, pas sujud nyungsep. Beda karomah itu beda dengan sulap. Jadi Kobuzer, sendok diginin aja melengkung, seret. Itu mah taktik aja, ya. Buktinya Bu, Pak, ketika ularnya Nabi Musa berhadapan dengan ularnya para tukang sihir duluan yang tahu bahwa tongkat Nabi Musa itu betul-betul asli ularnya. Karena sihir yang dibuat oleh para ahli sihir itu hanya trik aja. Kita merasa aneh ketika kita belum tahu, akhirnya belakangan ini dibongkar. Para dukun dibongkar oleh siapa tuh merah itu? Bu? Pesulap merah. Pesulap merah. Cakep ternyata cita-citanya pesulap merah itu Bu. Kemarin diundang sama Bang Haji Roma itu. Nonton Bu? Enggak nonton? Cakep itu. Jadi dia dakwah juga. Kalau ada orang-orang ngaku ini itu gitu, ternyata bohong, dibongkar. Ternyata tukang sulap, tukang ini bohong, dibongkar. Ada yang ngebongkar. Pesulap Allah punya gawe Pak. Udah tenang aja itu mah, ya kan? Kalau ada pencuri ada Pak polisi gitu kira-kira. Bu, makan aja Ibu ya. Makan apa Bu? Sambil dengar Bu ya. Alhamdulillah. Saya udah makan tadi, makanya nggak galak tuh. Kata orang kalau lapar galak katanya. Saya udah makan Pak.
Tapi sengaja saya kasih tahu Pak Ketua, ya makannya baru sedikit tadi. Biar bisa nambah sama Pak Najam. Tahu beliau udah kenyang kali tadi. Sampai mana tadi Bu, Pak? Hah? Nih, pesulap merah dibongkar dia semua. Nah, kalau kita nggak tahu kan seolah-olah, wih hebat gitu. Itu sihir beda dengan karomah Pak. Udah, mukjizat sudah, karomah sudah, ada lagi maunah. Bu, maunah. Ada yang namanya maunah. Cakep itu maunah Bu. Maunah itu contoh, naik pesawat, tiba-tiba kecelakaan, pesawatnya jatuh, bruk, semuanya mati kecuali satu orang. Orangnya beriman. Ya enggak soleh enggak apa-apalah, yang penting beriman. Itu namanya maunah. Jangan dibilang, "Woi, kamu dapat karomah, kamu dapat mukjizat." Bukan, Pak. Itu namanya maunah. Jangan dibilang jenderal kalau kopral. Masing-masing ada namanya. Naik bus Bapak Ibu, ngejungkel sampai 10 kali ngejungkel tuh, 1, 2, 3, mati semua. Ada 2 orang yang hidup. Apa namanya Bu? Maunah, pertolongan dari Allah. Tapi syarat dia beriman. Kalau nggak beriman sehat juga apa? Ya terserah Allah dah itu mah. Terakhir ada irhas Bu, Pak. Irhas itu kejadian yang sangat besar, kejadian yang aneh kepada calon-calon nabi. Contoh, Rasulullah ketika pergi ke Syam masih umur belasan tahun, dinaungin Bu oleh awan. Jadi beliau nggak pernah kepanasan. Dan ini yang menyaksikan rohib pendeta. Makanya Nabi Muhammad itu sangat dijaga oleh kakeknya Abdullah. Ya, kakeknya siapa Bu? Abdul Muthalib. Dijaga. Itu contoh apa Bu? Irhas. Irhas itu kejadian yang aneh ya pada nabi yang sebelum diangkat jadi nabi. Bu, Pak, kenapa nabi itu di Isra Mi'raj kan Bu? Kenapa? Apa alasannya? Karena alasannya ada 2. Pertama, disebut hari itu, saat tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka. Karena tahun itu Rasulullah ditinggal oleh 2 kekasih. Pertama Abu Thalib, disusul setelah 2 bulan dengan Siti Khadijah. Jadi tahun duka cita. Maka Isra Mi'raj itu adalah healingnya Rasul. Apa Bu? Healing. Bapak Ibu jangan sering healing. Ntar uangnya hilang. Hilang apa ya? Dipakai buat healing. Kita healingnya di masjid nih, healing nih Bu. Healing kita hanya 2 untuk umat Islam. Healing ke surga itu kemana Bu? Ma baina mimbari wal makbar raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kuburanku di situ ada taman surga. Alhamdulillah Ibu punya uang daftar umroh. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang belum pergi haji, saya doakan bisa pergi haji semua. Amin. Udah daftar Bu? Belum? Daftar dulu. Tuh healing pertama
di taman surga adanya di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang mau ke situ pakai apa namanya Bu? Pakai apa Pak sekarang? Barcode ya? Pakai barcode Bu. Ya Allah, manusia aja bisa Bu. Nanti siapa-siapa yang hak masuk surga ini ada barcode semua ini. Dari wajahnya kelihatan barcode-nya. Mana ahli surga, mana ahli neraka. Jadi healing kita ke surga itu ketika di Raudhah di Madinah. Yang kedua, kata Nabi, idza marartum biryadil jannah farta'u fiha. Wahai kalian, apabila melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, maka singgahlah kamu di situ. Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Halaqatul dzikri, yaitu perkumpulan orang-orang berzikir. Tuh Bu, ini Isra Mi'raj aja belum selesai nih. Ya, halaqatul dzikri. Jadi kita sekarang ini sedang healing. Jadi tenang Ibu, harus tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah Isra, naik apa Bu? Naik buraq. Kecepatan buraq itu lebih cepat daripada cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 per detik, 300.000 kilometer per detik. Hah? Kilometer apa kilometer? Kilometer. Pesawat apa yang sudah bisa menyaingi kecepatan buraq? Sampai hari kiamat pun tidak akan ada. Betul? Isra yang berangkat 3 orang. Siapa aja Bu? Buraq, ya kan? Rasulullah dan malaikat Jibril. Itu ketiga-tiganya sehat semua ini. Kalau enggak kuat. Coba Ibu naik motor kecepatan 100 km per jam, enggak pakai helm, bibir Ibu bagaimana? Ewer gitu. Coba itu, ada di TikTok itu Bu ya. Lah kecepatan buraq itu sejauh pandangan mata melihat, sepenglihatan udah sampai Pak. Saya ngelihat langit satu kelihatan udah sampai sono per detik. Pesawat yang paling canggih yang dibuat oleh Amerika baru bisa menempuh 700 km per detik. 700 bukan 7.000. Buraq 300.000 ya per detik. Itu kecepatan cahaya Bu. Makanya kalau ada hujan antara kilat dan geledek, itu kilat dulu apa geledek dulu Bu? Kilat dulu. Gitu kan. Terus geledek gitu kan Bu ya. Contoh. Ya Allah, ngopi ora ada, Pocari Sweat ora ada ini. Allah, ini panitia bagaimana urusannya nih? Ya Allah. Ini biasa saya kalau ngisi ceramah itu Bu, apa tuh yang panas dalam tuh Bu? Itu aja ada 2, ya kan? Cap kaki 3, apa cap kaki 4 Bu? Cap kaki 3 sama rasa jeruk tuh yang kaleng itu ada 2, ini itu nggak ada, kopi nggak ada. Ini cerita ini apa ya? Nggak lagi Pak.
Udah tenang aja Pak. Ada juga susah minumnya Pak. Iya, masa saya di sini minum gitu kan? Kalau ibu minum makan nggak masalah. Saya mau dilihatin sama ibu-ibu tuh, nggak bisa. Sampai mana Bu tadi Bu? Kecepatan buruk. Sekarang teknologi secanggih apapun tidak akan bisa mengalahkan kecanggihan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong wahai manusia. Betul apa betul? Ini ada berita Bu, nanti akan dipadamkan listrik selama 7 hari 7 malam. Apa jadinya? Ya, kita semua sekarang ini ketergantungan terhadap listrik. Coba Ibu, HP tergantung pada listrik, lampu, masak, ya, nyuci. Apa Pak? Suara. Ini kalau nggak ada listrik is dead ini. Is dead. Layamutu layah ya, nggak ada hidup. Coba Ibu, siapin Bu, persiap. Air tuh jangan dikosongin, selanjutnya nyalain aja. Takut ntar mendadak, ntar malam mati 7 hari. Ya Allah. Makanya Bu ada yang bilang begini, ini perang dunia ketiga sudah di mata. Terjadi atau tidak, orang para pakar berbicara, insya Allah tidak akan terjadi. Hunus, apa bahasa Inggrisnya? Siapa tahu kan? Bener, hunus itu siapa tahu ya? Ahli bahasa Inggris. Siapa tahu Pak? Itu sesuatu yang mungkin Pak, bisa terjadi. Nah, kalau terjadi perang dunia ketiga, Amerika sudah ngirim kapal induk di Iran. Iran sudah siap-siap. Kalau itu diledakkan, yang namanya senjata yang mematikan itu, nuklir, sampai ke Indonesia Bu. Tuh, ya kan? Tapi kita nggak takut, nggak khawatir, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keyakinan masya Allah, karena wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, jika tidak akan terjadi. Itu yang membuat kita tenang gitu. Jadi Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu sebagai hiburan, ya kan? Karena itu saat amul hazan, tahun kesusahan. Kita mah bukan hanya tahun Bu, setiap bulan kesusahan, betul? Setiap bulan tagihan motor, tiap bulan tagihan listrik, anak-anak sekolah. Berarti bukan amul hazni lagi, Ibu mah syahrul hazni, syahrul huzni. Atau yang setiap hari susah, berarti yaumul huz, setiap minggu susah, usbu'ul huzni. Itu ada namanya. Jadi Rasulullah terasa terhibur. Nih Isra dulu perjalanan, ketika Rasulullah Isra dipanggil oleh panggilan dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya Muhammad, inzil. Muhammad turun di sini, berhentilah. Muhammad berhenti, kata panggilan dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kata Nabi Muhammad, lanjut aja, lanjut, nggak usah didengar, nggak usah didengar. Jalan lagi, ketemu nenek-nenek tua. Emang nenek-nenek nggak ada yang tua? Nenek-nenek tuh tua. Ini taukid namanya. Usia 56 itu apa, manula perdana. Bu, boleh dikatakan tua itu menurut WHO kalau sudah umur 80 tahun. Itu baru disebut tuh tua. Di sini masih muda semua ini. Masih mudah-mudahan.
dipanggil Muhammad, berhenti Muhammad. Itu nenek-nenek bajunya norak banget, you can see. Iya, nenek-nenek you can see itu. Terus perhiasannya sangat menyolok Pak, jalannya sudah ruku. Nabi Muhammad langsung enggak mempedulikan panggilan tadi. Dan yang ketiga diantaranya dalam peristiwa Isra, Rasulullah dikasih 2 minuman, minuman susu dan minuman khamr alias arak. Rasulullah memilih minum susu. Saya juga mau kalau ada susu di sini saya minum. Enggak ada. Akhirnya kata Rasulullah tanya sama Jibril, Jibril emang tadi ada yang manggil sebelah kanan dan sebelah kiri saya itu emang siapa Bril? Dijawab oleh Jibril, Muhammad dari sebelah kanan tadi adalah orang Yahudi, dari sebelah kiri itu orang Nasrani. Sehingga kalau kamu mendengar panggilan mereka dan ngeladenin, niscaya umatmu akan menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Alhamdulillah di sini tidak ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam setiap sholat kita Bu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa Bu? Jalannya yang diberi nikmat oleh Allah, para syuhada, para solihin, para nabi. Itu kita minta ketika kita sholat. Sholawatan dulu dah Bu, Pak. Misalnya terus sambil minum ini, sambil minum susu ini harusnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tadi ketika Rasulullah ditawarin minum antara minuman khamr dan susu, Rasulullah meminum minuman susu. Apa kata Jibril? Shadaqta ya Muhammad, qad asabta khairan. Betul kamu Muhammad memilih susu. Karena kalau seandainya kamu pilih khamr, maka umatmu akan jadi umat yang teler semua.
Ya, suka minum minuman khamr. Naudzubillah. Makanya kata Bang Haji Roma kan ada nyanyinya Bu ya. Mira Santika. Dulu aku memang suka padamu itu dulu. Ya. Dulu aku memang suka padamu itu dulu. Sekarang tak mau lagi, tak mau. Miras, minuman keras tak akan ku minum. Dengarang gitu. Bu, nyanyi boleh nggak Bu? Tapi kalau lagi ruwet, ya kan? Lagi pusing jangan nyanyi, tambah pusing. Kalau lagi bete ngaji Al-Quran, baru habis itu nyanyi nggak apa-apa Bu nyanyi, ya nggak? Apalagi lagunya Bang Haji Roma. Bang Haji Roma tuh ada dakwanya, ya. Apalagi judulnya itu kalau tubuh kita ini sudah lepas dari nyawa, sebat apa namanya? Judulnya apa Pak? Judulnya apa Bu? Sebujur bangkai. Hafal semua. Kelihatan ibu-ibu ya pada bisa karaoke. Saya kalau karaoke lagunya itu apa? Yang istrinya enggak ngurusin itu apa namanya, secangkir kopi ya. Masya Allah, secangkir kopi. Iya, itu kasihan tuh suaminya dibiarin gitu. Jangankan gedung, gitu lagunya Bu ya. Ya Allah. Baik, ketika Rasulullah selesai perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu, sholat itu menurut Imam Al-Ghazali maqamur ra'si fil jasadi. Kedudukan sholat dalam agama kita menurut Imam Ghazali karra'si fil jasadi, seperti kepala dalam jasad kita. Bayangkan, ibu punya body yang bohai, bapak punya body yang ganteng, nggak punya kepala, disebutnya apa Bu? Suami ibu ganteng tapi nggak punya kepala, namanya suami bebegik, suami jurig, memedi itu namanya. Iya. Ya Allah, karena orang sehebat apapun, sedekahnya rajin, puasanya rajin, nolongin janda muda rajin, janda muda. Sedekah rajin, tapi sholatnya ora, maka itu bagaikan tubuh yang tidak punya kepala. Faqimus shalah. Mana Allahnya? Faqimus shalah. Allah. Faqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Allah. Ini baru materi saya baru satu sholat Bu, ya kan? Rajab itu membahas sholat.
Ini baru satu sholat, 1 jam sholat. Sya'ban ngebahas sholawat 1 jam lagi. Kalau mau Bu ya. Ramadan cara terawih, kan terawih macam-macam tuh Pak. Ada yang 8, ada yang 20 gitu. Tapi terawih enggak ke saya bahas, biar Ustadz Wandi ngundang saya lagi ya buat nuzulul Quran kayak gitu Ustadz. Amin ya robbal. Ya Allah. Sampai mana Bu? Hah? Sampai mana tadi? Iya, itu secangkir kopi saya dulu hafal tuh. Pertamanya apa tuh Bu? Hah? Hafal saya Bu. Saya bisa duet sama Ibu kalau ada teksnya gitu. Lah gitu Bu ya. Jadi ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj. Lah ini Mi'raj nih Bu ya, saya luruskan. Maaf ini saya bahas. Perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan alam nasut, ya, hablum minan nas. Maka di situ diperlihatkan oleh Allah ada manusia yang sedang ngegecekin kepalanya sendiri Pak. Kepalanya digecek dengan palu gada yang gede itu, gepeng, utuh lagi, digecek lagi. Rasulullah menyaksikan. Kata Nabi, "Hei Jibril, ini orang apa-apaan?" Yaitu umatmu Nabi Muhammad. Ini umatmu yang berat melaksanakan sholat. Nanti begitu, jadi orang sakti nantinya. Sakti kata anak-anak itu. Iya, kalau digecek utuh lagi, sakti katanya. Bukan sakti itu mah, biar sakitnya berterus-terus. Kalau di dunia dimatiin gitu Pak, digepengin kepala lalu utuh lagi kan sakti. Ini maksudnya buat disiksa. Kata ibu-ibu tahu itu. Iya biarin tahu guys, saya jelasin. Ada lagi laki-laki yang ada punya daging mateng tapi dia mau makan daging mentah. Nabi tanya, "Wahai Jibril, ini kenapa umatku ada daging mateng enak, ada kebuli, ya kan? Yang dimakan daging mentah." Dijawab oleh malaikat Jibril, itu gambaran umat Muhammad yang sebetulnya punya istri yang halal tetapi masih mau orang lain. Katanya rumput tetangga lebih padahal ibu udah hijau Bu ya. Ya Allah, banyak. Lalu perjalanan Mi'raj, orang yang enggak percaya perjalanan Isra kafir Bu. Lalu perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai Allah, sampai Rasulullah menghadap Allah. Sekarang saya tanya Bu, emang Allah ada di mana? Ini ngaji tauhid nih. Aras. Nih Ustadz, dibenerin nih nanti nih. Nih bapak-bapak, adik-adik. Ya coba, Tuhan emang ada di mana? Di aras. Nih saya lurusin. Allah Ta'ala itu bukan benda Bu. Setuju ya? Maka Allah tidak butuh benda. Ya. Jadi kalau ditanya Allah Ta'ala itu ada yakin. Kalau ragu dikit aja nggak boleh. Allah Ta'ala itu ada tapi tidak butuh tempat dan waktu. Karena tempat dan waktu itu makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kok ada ayat? Nah ini yang dibahas oleh Wahabi. Innallaha 'alal arsyistawa. Itu kan? Surat Toha, hafal saya Bu. Percaya nggak saya hafal Bu? Dengerin Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Surat apa Bu? Toha, udah saya kasih tahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu istawa, bersemayam di atas aras. Ahli tauhid mengatakan kullu nasin, setiap ada nas auhamat tashbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, awilhu, maka harus ditakwil. Warum tashbiha, dan kau harus niat bahwa Allah maha suci dari menyamain makhluknya. Kalau ada di atas berarti nggak kedenger kalau kita doa di sini. Ayo, kan kata Allah juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentangku, aku ini dekat. Nah kalau di atas sana, nah, jadi yang dimaksud istawa di sini aistaula, yakni menguasai arsy. Karena makhluk Allah yang paling besar itu adalah arsy. Arsy, Bu. Tahu arsy, Bu? Enggak tahu, sama saya juga. Kursi tahu? Kursi sama bumi gede mana? Gede kursi. Wasi'ah kursius samawati wal ard. Kursi itu meliputi 7 langit dan 7 bu. Tapi ingat, kursi itu kalau dibandingkan dengan arsy-nya Allah seperti batu gundu. Tahu gundu? Di padang pasir. Padang pasirnya tuh arsy, kelerengnya itu kursi. Gede mana kalau gitu? Arsy jauh. Arsy ini yang menjaga 8 malaikat, Bu. Kita ngelihat laut aja segitu, Bu, ya. Makanya Allah Ta'ala itu maha besar. Kita praktekkan dalam sholat, Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lainnya kecil. Ibu punya anak, punya suami, punya harta, bakalan hilang enggak? Bakalan hilang. Orang kaya mati enggak? Orang miskin, pejabat, RT, RW aja mati, apalagi calon. Ustadz mati enggak? Belakangan. Gitu katanya Pak RW. Saya juga niru ini. Ustadz belakangan. Gitu. Emang ada yang ngatur mati selain Allah? Enggak ada. Hanya Allah yang ngatur, Bu, ya. Takut mati, Bu? Jangan. Mati itu bukan untuk ditakuti. Presiden mati enggak? Menteri mati enggak? Semuanya mati. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Aku tidak jadikan satu manusia pun di bumi ini kekal sebelum engkau Muhammad. Enggak ada yang kekal. Cuman agak belakangan matinya itu malaikat maut. Terakhir dia, kan tugas nyabut-nyabutin dulu. Tuh, Bu. Makanya kita jangan ninggalin sholat. Kalau manusia sehebat apapun nggak sholat, itu tetap aja memedi. Bapak punya istri nggak sholat, berarti istrinya memedi. Ibu punya anak nggak sholat, berarti anaknya memedi. Ibu punya tetangga, tetangganya nggak sholat, berarti tetangga memedi. Mau punya tetangga memedi? Mau? Gak mau gitu, ya? Ya Allah.
Nah itu ayat diwajibkannya sholat tubuh. Wa aqimus sholata innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bulan Sya'ban ini sebentar lagi Bu ya. Di sini malam apa? Ustaz. Nisfu Sya'ban. Malam Selasa. Ibu hadir ya. Itu janji Allah di malam nisfu Sya'ban itu 300 pintu rahmat dibuka. Siapa yang minta ampunan diampuni sama Allah. Siapa yang istighfar diampuni sama Allah. Kecuali mereka yang tidak akan diampuni itu musahin, orang yang bermusuh-musuhan. Alhamdulillah di sini nggak ada yang musuh-musuhan. Kalau ada malam ini nanti maaf-maafan, biar nggak ada hukukul adami, karena nanti terganggu ibadah kita. Apalagi utang piutang lah ini. Yang punya utang segera bayar. Amin ya robbal. Ada yang punya utang? Bayar Pak. Dan yang diutangin nagih, bilangin, Pak maaf saya nagih utang itu bukan cari musuh. Saya kasihan sama Bapak, khawatir Bapak keluarga makan uang haram. Betul apa betul? Setuju? Tagih. Pak udah saya tagih berkali-kali, malah galakan dia. Begitu Bu ya? Galakan dia katanya. Kemarin saya nyampein begini nih Pak RW nya ngomong. Ya Ustadz katanya bener gitu. Tahu di sini enggak kali di sini. Itu namanya hukukul adami. Ya, hak-hak sesama manusia yang apabila dibawa mati sehebat apapun amalannya akan terganggu masuk surganya. Satu saat Rasulullah nggak mau nyolatin. Kenapa? Ya Rasulullah kenapa nggak mau nyolatin? Karena dia masih punya utang. Hati-hati Bu. Hati-hati. Dan yang diutangin nagih Pak, ngingetin. Takut Pak, diingetin aja. Kalau udah ditagih-tagih nggak ngasih juga, berdoa Bapak. Ya Allah, jika si fulan itu nggak mau bayar utang, beri aku rezeki yang banyak ya Allah. Gitu aja. Biar sayanya bisa ikhlas, saya ikhlasin dianya. Tapi jangan dikasih tahu dianya. Kecuali udah bayar baru bilang ikhlas. Enak aja. Cari capek-capek gitu Pak ya Bu ya gitu. Sampai mana tadi Bu? Iya. Jadi di bulan Sya'ban ini perintah baca sholawat kepada Nabi itu diturunkan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang terakhir membahas Ramadan, insyaallah bulan Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Burung dara, burung candrawasi, carinya pun di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Yusuf Abdul Karim SAG yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat dipetik ibroh dan diambil hikmahnya. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Demikian acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga acara PHBI Isra Mi'raj ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari diri kami pribadi. Mari kita tutup acara ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mentari tenggelam di ufuk barat, Meninggalkan cahaya yang indah. acara usai penuh manfaat. Semoga iman kita makin bertambah. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah acara malam ini berjalan dengan baik, lancar, diberi cuaca yang sangat mendukung. Mudah-mudahan acara malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku Ketua DPM Masjid Nur Hidayah mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh warga yang telah mendukung acara kegiatan ini. Mudah-mudahan kita tiap tahun bisa mengadakan acara seperti ini. Harapan dari kami selaku Ketua DPM, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan ini banyak kekurangan dan kesalahan sana sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Singkat kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.